Sahabat KFC, demikian tadi telah dilakukan visualisasi oleh Mas Danang, dan sekarang di belakang kita ada hasil dari penangkapan sosok-sosok makhluk yang ada di kafe ini. Maka kita akan meminta penjelasan sedikit mengenai sosok-sosok ini bersama Mas Danang, karena beliau yang lebih paham sebenarnya makhluk-makhluk apa dan mungkin juga peran-perannya mereka di sini tuh ngapain aja gitu. Sekiranya mengganggu atau enggak ya. Kira-kira gitu Mas Danang. Ya, ya, minta tolong dijelaskan ini untuk yang tadi yang pertama ya Mas Danang ya. Iya. Ya Pak, ini tadi yang pertama, ini yang di lokasi ini. Tadi setelah kita melakukan ekspedisi ke atas Gus, lalu kita ke bawah, saya mau persiapan, saya ditarik untuk melihat daerah bawah. Daerah bawah. Ternyata di daerah bawah itu saya melihat sesosok, ada perempuannya panjang sekali. Menjuntai ke bawah. Dia bahkan kalau berdiri rambutnya sampai tanah ya. Gitu ya. Dia kadang-kadang berada di atas ruangan atas itu bersama salah satu ini. Lantai 2 ya. Dia semacam seperti kera, tapi kupinya lancip, matanya besar, giginya panjang sekali. Oh gitu. Maaf, payudaranya itu panjang. Oh, itu bukan jenis wewe gombel bukan? Enggak tahu, tapi karena dia berbulu lebat itu. Berbulu lebat ya. itu ya. Entah mungkin semacam itu, tapi perempuan juga. Perempuan bisa. juga. Iya, betina. Nah, dia berada di atas itu Gus. Kadang-kadang dia turun ke bawah, sering ke kamar mandi itu. Dia karena dia senang tempat-tempat yang agak lembab gitu. Agak lembab. Ya. Di sini saya juga melihat semacam anak kecil, tapi kakinya satu. Dia lari, kalau lari itu kayak lompat-lompat gitu ya. Sering main ke sana ke sini. Keliling, kayak bermain ya. Iya. Nah, ini maksudnya ini kira-kira memberikan pengaruh apa ke area ya? Biasanya kalau ini kan biasanya semacam makhluk ini memberikan efek gak nyaman. Gak nyaman ya? Nyaman. Kadang-kadang merinding, orang mau ke tempat itu jadi agak takut. Takut itu. Iya, merasakan semacam seperti ada sensasi untuk masuk jadi malas gitu. Karena gitu. sudah melihat tempat itu angker atau gimana. Padahal tempat itu sudah direnov dengan bagus, tapi hawa itu masih ada. Masih terus ada. Iya. Nah, untuk yang kedua itu, ini yang kedua, kita tadi ke arah sana itu, kita melihat sini saya pertama melihat ada seorang nenek. Dia nyapu-nyapu itu. Jadi sering nyapu-nyapu, makanya kalau kadang-kadang terdengar suara srek, dia sedang menyapu. Wilayahnya dia dari sana sampai agak ke tengah sini, bolak-balik gitu. Dan saya melihat yang saya aneh ini. Yang ini ya? Iya, ada sesosok seperti entah patung, entah buntalan, tapi dia gerak-gerak cuma diam saja di satu tempat. Itu semacam kepompong itu Gus. Kayak kepompong. Iya, tapi hitam semua yang saya lihat hitam. Jadi mukanya juga dibalut itu? Iya, seperti kepompong cuma gerak-gerak gini ya. Itu. Dan dari atas itu saya melihat seperti kelar, tapi besar sekali, panjang itu, terbang dari arah sana. Iya. Itu dari luar berarti? Iya, dari luar. Cuma kan sering main ke atas. Oh iya. Iya. Berarti masih area dia lah. Ya mungkin itu. Lalu yang ketiga kita tadi ke arah dapur. Ini di dapur ya. Di pojok itu kenapa saya tadi bolak-balik keluar masuk karena memang agak sulit ditangkap. Saya melihat ada sosok perempuan tuh di pojokan tembok. Dia mepet sambil jongkok gini, tapi wajahnya itu rusak. Semacam dia korban tabrak lari atau gimana itu. Tapi kok ada di sini saya nggak tahu. Gitu. Iya. Dan ada anak kecil juga. Tapi anak kecilnya seperti anak kecil, Pak. Ada beberapa lari-lari ke dapur, ambil apa gitu. Mainan-mainan apa tomat, telur itu buat mainan ini. Dan yang saya lihat juga ada semacam ulat ya, cacing, tapi kepalanya manusia. Lucu, bentuknya lucu itu. Itu jenis makhluk apa? Bisa dikatakan siluman ya? Ya bisa jin atau siluman kan bentuknya macam-macam Gus. Dia kadang berada di atas tembok itu. Jalannya cuma pelan-pelan. Kira-kira memberikan pengaruh apa ke ini? Ya mungkin kalau dampak dari negatifnya menutup juga bisa, atau memperlambat suatu energi yang di dalam juga bisa. Gitu. Karena ulat itu kan jalannya lambat, pelan ya. Dan yang saya lihat ada ini
Pocong. semacam buntalan putih. Buntalan putih. Itu wajahnya agak jijik. Itu Rusak ya? Area dekat pendopo itu. Kalau ini makhluk ini kayaknya banyak orang yang di itu ya, banyak karyawan yang tahu kayaknya ini. Banyak. Kalau yang ini ya. Tapi saya heran juga ada sosok wanita cantik pakai kemben kayak putri. Dia di pojokan pohon duku itu, di pojok itu. Dia cuma diam, kadang ngeliatin. Itu kira-kira makhluk itu bagus nggak kira? Kalau kayaknya dia tidak punya energi negatif. Mungkin dia salah satu dunia pernah di situ. Kayaknya di situ dulu ada semacam nuansawi ya, punden atau apa di daerah situ. Cuma kan sudah kemakan oleh zaman, sudah tergerus, tapi dia masih tetap di situ. Iya. Gitu. Ada petilasan zaman mungkin ya mungkin jadi bisa. Nah, yang terakhir ini saya sangat nggak ditanya janda apa perawan. Itu bukan hak saya. Harusnya Gus. Itu hak teman saya. Nah, ini yang paling membuat saya sangat kesulitan ya, Pak. Ini yang paling itu ya. Ya. Nah, energinya yang paling besar ini. Ya, paling besar dan membuat saya ini tadi yang berasa kayak ditarik, kayak dihimpit, kayak dipegangin, kayak dicolak gitu. Jadi memang dia ngajak ibaratnya secara fisik gitu. Iya. Jadi memang mungkin dulu lokasinya saya lihat memang masih ada seperti memori-memori sebuah rumah atau tempat musola, atau nggak tahu itu, tapi dulu. Ya, dulu tempat berkumpul, entah untuk apa saya nggak tahu. Tapi memang masih ada kekuatan di situ, Pak. Iya. Dan saya melihat dari luar itu semacam ada kabut yang menghalangi. Iya. Saya nggak mau nyebut itu apa, tapi seperti macam kabut. Kabut kadang putih, kadang hitam, kadang abu-abu gitu. Kadang itu juga yang mungkin yang menghalangi orang untuk masuk itu, Pak. Yang tadi diceritakan itu. Jadi orang yang keluar kemudian mau masuk malah bingung tadi. Ya. Dan saya juga belum bisa memprediksi ini kabut apa dari mana asalnya itu, Pak. Cuma ini kayaknya kurang baik untuk lingkungan. Kondisi itu ya, kondisi lingkungan ya. Karena saya tadi terganggu oleh makhluk-makhluk yang berada di sumur tua ini. Setiap saya mau gambar ini ada semacam makhluk yang besar sekali, kumpulnya seperti gajah itu, botak tapi rambutnya banyak sekali, giginya panjang. Dia tangannya berbulu lebat. Terus, iya, tangannya gini-gini terus. Dia membuat seperti dia itu pemimpin pasukan dari ini. Jadi saya kan tadi sampai kebingungan itu karena dari bawah itu bermunculan makhluk-makhluk itu. Tidak bisa saya prediksi, makanya saya hanya gambar-gambar seperti ini aja. Keluar ini. Saya stop. Saya hentikan penelusuran itu karena daripada nanti terjadi sesuatu, saya coba saja itu. Ya mungkin hanya ini yang mampu saya visualisasikan untuk sementara. Dan semoga nanti dari visualisasi ini setelah kita ru'yah, kita ruat, bisa membawa dampak baik dari lingkungan ini. Jadi teman-teman KFC, kenapa ini gambar ibaratnya berbentuk sketch? Karena ini gambar yang mau kita larung atau mau kita hanguskan beserta energinya. Jadi energi buruk yang ada, yang diberikan makhluk-makhluk ini akan kita hanguskan gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini kafe ini tidak ada gangguan apapun, jadi aman. Jadi pengunjung juga jadi nyaman gitu. Harapan kita seperti itu ya. Jadi tapi ini memang makhluk yang memang powernya sangat besar ya. Iya, itu yang paling dulu itu paling. Padahal ini tadi belum kita sentil aja itu kupingnya udah besar sendiri kan. Apalagi kalau kita sentil. Jadi gitu. Oke, sahabat KFC, demikian tadi kita aksi malam ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan bakar hasil visualisasinya Mas Danang ini ya Mas Danang ya. Kita larung, kita ruat. Monggo di mana lokasi itunya?